jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada sukacita besar. Kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia. Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita bersyukur Allah terus menyertai kita di tengah-tengah masa sulit, di tengah masa pandemi ini. Penyertaan Allah nyata di tengah-tengah kita. Mari kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam, 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 salam. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Natal 25 Desember 2020 ini. Ibadah hari Natal 25 Desember 2020 ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing di hari Natal ini diambil dari Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia Raja Damai, Sang Juru Selamat itu.
Mari kita mau menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Mari bersama kita angkat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Sang Juru Selamat ya Bapa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, segala suku, kaum dan bahasa akan datang sujud di hadapan-Mu. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja damai. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengagungan kami ya Bapa. Biarlah manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel itu, Allah yang menyertai kami sampai sekarang ini. Haleluya. Namanya
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaannya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur karena Engkau telah mengundang kami untuk beribadah bersama-sama di hari Natal tanggal 25 Desember 2020 ini. Sekarang kami mohon pertolongan-Mu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus memberikan kami hati yang terbuka dan pikiran yang jernih untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom jemaat Tuhan. Dalam merayakan hari Natal tanggal 25 Desember 2020 ini, pembacaan Alkitab mengikuti tema nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, dengan ayat tema Injil Matius pasal 1 ayat 23. Oleh karena itu pembacaan Alkitab di hari Natal ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan, yaitu tentang berita kelahiran Juru Selamat kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Bapa kita di surga karena hanya oleh kasih karunia-Nya kita boleh beribadah di hari Natal ini. Tanggal 25 Desember 2020. Meskipun jemaat Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kita boleh menyembah Dia, berdoa bersama, dan membaca serta mendengarkan firman-Nya. Kita merayakan hari Natal tahun 2020 ini dalam keadaan di mana dunia dilanda virus yang mematikan, yang kita semua kenal, yaitu COVID-19 atau coronavirus disease yang dimulai di akhir tahun 2019 yang lalu. Karena COVID-19 ini kita mengalami pergumulan dan kesulitan
karena masalah kesehatan dan masalah ekonomi, juga masalah pendidikan untuk anak-anak. Dalam pergumulan ini kita bersyukur karena di hari Natal ini Tuhan melawat semua kita dengan firman-Nya yang diberikan kepada kita melalui PGI dan KWI dalam Matius pasal 1 dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan ini akan menolong kita dan menguatkan iman kita untuk bersukacita terus meskipun dalam pergumulan. Kata Immanuel di Matius 1 ayat 23 ini sudah sangat terkenal. Kita semua sudah tahu. Dan Immanuel ini, kata ini adalah berita sukacita bagi kita semua. Karena Immanuel berarti Allah menyertai kita. Karena itu situasi sesulit apapun yang kita hadapi, kita dapat bersukacita apabila kita mengetahui atau mengingat ulang makna dari kata Immanuel. Kita membaca di Matius 1 ayat 22, demikian, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat ini jelas menunjuk ke ayat sebelumnya yaitu ayat 21 mengenai peristiwa kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus menggenapi apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Karena itu untuk mendalami makna kata Immanuel kita perlu mengetahui atau yang sudah tahu mengingat ulang latar belakang Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat Tuhan, kata Ibrani Immanuel seperti yang kita sudah tahu diterjemahkan God with us or with us is God. Allah bersama dengan kita atau yang dengan kita, yang bersama dengan kita adalah Allah. Konteks dari Yesaya 7 ayat 14 menjelaskan mengapa Matius mengutip ayat ini dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Secara singkat konteks dan dari Yesaya 7 ayat 14 adalah demikian. Ketika Ahaz memerintah di Yehuda, Suria dan Israel, kerajaan utara, mengancam untuk menduduki Yehuda jika Yehuda tidak mau bergabung dengan mereka melawan pemerintahan Asyur. Kita bisa lihat di pasal 7 Yesaya ayat 1. Namun ancaman yang didengar oleh Raja Ahaz ini, Raja Yehuda, justru menggoda dia untuk mencari bantuan dari Asyur untuk melawan kedua musuh itu, yaitu Suria dan Israel. Artinya Raja Ahaz tidak mau bergabung dengan Syria dan Israel karena dia berharap Asyur akan membantu dia untuk mengalahkan Suria dan Israel. Intinya dia mengandalkan Asyur dalam pergumulannya. Dalam keadaan ini Tuhan berjanji kepada Raja Ahaz untuk memberikan perlindungan kepada kerajaan Yehuda apabila dia tidak berkoalisi dengan Asyur. Dan untuk itu Ahaz perlu meminta tanda untuk memastikan jika janji Allah itu. Dia perlu minta tanda. Yesaya 7 ayat 2-11. Tetapi apa yang terjadi jemaat Tuhan? Raja Ahaz tidak mempercayai Tuhan dan tidak akan meminta tanda
Ahaz tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ahaz tidak mau bergantung atau bersandar kepada Tuhan Allah. Dia hanya mengandalkan Asyur dan menolak tanda dari Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan Ahaz suatu tanda, meskipun dia tidak mau meminta, yaitu suatu tanda kutuk, bukan tanda berkat. Kelahiran seorang anak akan menandakan bahwa Allah akan memakai Asyur untuk menghukum Yehuda karena Ahaz yang jahat itu. Yesaya 7 ayat 12 sampai 25. Selanjutnya dalam Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 4, kita mendapat informasi di sana bahwa Yesaya dan istrinya memperoleh anak dengan nama Maher-shalal-Hash-baz. Jarang kita dengar Bapak Ibu sekalian. Maher-shalal-Hash-baz. Inilah tanda atau suatu tanda kutuk Allah di atas mereka, bangsa Yehuda dan rajanya Ahaz, karena mereka tidak mempercayai Tuhan, melainkan mempercayai atau bergantung kepada perlindungan dari Asyur. Nama Maher-shalal-Hash-baz mempunyai pengertian yang lebih luas. Nama Maher-shalal-Hash-baz adalah suatu tanda kehancuran yang tiba-tiba. Bagi siapa? Bagi Syria, Israel, dan juga Yehuda. Tetapi Maher-shalal-Hash-baz juga adalah tanda hadiah dari Allah bagi sisa Yehuda atau Israel. Dan penggenapan firman Allah yang masih tertunda. Kita perhatikan Yesaya 8 ayat 7 dan 8, ada istilah penting di ayat 8. Saya membaca Yesaya 8 ayat 7 dan 8. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Yesaya 8, 7 dan 8. Ada istilah yang menarik, yaitu sampai ke leher. Banjir itu sampai ke leher. Dalam frasa ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, yang ada di ayat 8 ini. Ini memberi implikasi bahwa Asyur yang diandalkan oleh Raja Ahaz tidak dapat menghapus habis bangsa Yehuda. Ada sisa Yehuda yang kita kenal dalam bahasa Inggris the remnant. Dan terbukti di tahun 701 sebelum Kristus datang, Yerusalem berhasil lepas dari Asyur. Maka kata Immanuel kita lihat di akhir ayat 8, Yesaya 8 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa Yehuda adalah sasaran dari pemeliharaan Allah. Peringatan Nabi Yesaya untuk Raja Ahaz menjadi kenyataan, di mana Ahaz dipermalukan. Kita dapat baca itu dalam kisah Raja Ahaz di 2 Tawari pasal 28. Jemaat Tuhan, Tuhan Allah karena kasih-Nya berjanji untuk melindungi umatnya. Namun umatnya yang dipimpin oleh raja yang arogan ini bersama-sama tidak mempercayai Tuhan dan tidak setia kepadanya. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Kita juga bisa digoda oleh pertolongan yang bukan datang dari Tuhan. Dan karena itu
tawaran-tawaran untuk menolong kita dalam kesulitan, kita lebih utamakan daripada bergantung kepada Tuhan. Nah, khusus untuk Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai 22, firman Tuhan melalui Yesaya mengundang umatnya untuk hanya mengakui Tuhan yang kudus, dan hanya kepadanya lah mereka atau kita harus takut dan gentar. Yesaya 8 ayat 13. Jemaat Tuhan, makna Immanuel bagi orang Israel adalah sebagai tanda perhatian, peduli, dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah penghukuman karena akibat dosa. Dosa menentang Tuhan. Ini juga untuk kita, bahwa Tuhan melindungi kita kendati pun kita dalam pergumulan. Perenungan penting untuk kita dari latar belakang konteks Yesaya pasal 7 ayat 14 adalah, jika kutuk atau murka yang diberitahukan sebelumnya oleh Yesaya kepada Yehuda ternyata sudah terjadi, bagaimana mungkin kita dapat menghindari kutuk atau murka Tuhan jika kita tidak mempercayai Tuhan Allah ketika tanda, yaitu kelahiran anaknya sudah terjadi, yaitu kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria. Yesus sudah lahir. Bagaimana respon saudara dan saya? Sekarang kita perhatikan Injil Matius pasal 1 ayat 21 yang mendahului ayat 22 dan 23. Mari kita membaca kembali ayat ini. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan ayat ini lebih dekat untuk mengerti makna Immanuel di ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Mengapa anak laki-laki yang lahir dari perawan Maria diberikan nama Yesus? Jawabannya sangat jelas dalam ayat 21 ini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sangat-sangat penting Matius 1 ayat 21 ini untuk kita semua yang merayakan Natal hari ini. Kita perhatikan kata menyelamatkan dari frasa karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka di Matius 1 ayat 21 ini. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru untuk kata menyelamatkan adalah sose, dari kata sozo. Kata sozo mempunyai banyak arti. Menyelamatkan, menjaga dari bahaya, menyembuhkan. Tetapi dalam terang konteks ayat ini, kata menyelamatkan di Matius 1 ayat 21 artinya menyelamatkan dari dosa dan akibatnya, yaitu kematian kekal. Jemaat Tuhan, dengan mengerti atau melihat ulang latar belakang kata Immanuel dalam konteks Yesaya 7 ayat 14, kita tahu atau kita diingatkan ulang mengapa Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14. Makna Immanuel dalam terang firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan umat pilihannya dari dosa, selalu ada menyertai kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita memang bergumul karena masalah kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Namun berita Natal
khususnya hari ini membukakan bahwa tidak ada pergumulan yang lebih besar daripada pergumulan karena dosa dan akibatnya, yaitu maut kekal. Inilah hukuman yang terberat, yang besar. Namun kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita dari dosa dan akibatnya, telah lahir. Dia lahir dari perawan Maria untuk menyelamatkan kita, umat pilihannya, dari dosa kita. Luar biasa, meskipun kita sudah sering dengar, kita diingatkan ulang. Artinya jemaat Tuhan, tanpa kelahiran Yesus di dunia ini, kita semua tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar untuk keluar dari dosa dan akibat dosa, yaitu maut kekal. Tidak ada solusi. Apakah saudara mempercayai firman Tuhan ini? Apakah saudara mempercayai Tuhan Yesus? Trust in Jesus. Dia sudah lahir ke dunia ini untuk tujuan penyelamatan umatnya dari dosa mereka. Sudahkah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Meskipun berita ini sudah berulang kali kita dengar. Hari ini, hari Natal, tanggal 25 Desember 2020. Apabila kita masih ragu-ragu, belum jelas kalau kita sudah pernah mengundang Tuhan Yesus dalam hati kita, mengakui Dialah satu-satunya Juru Selamat. Karena itu kita merendahkan diri, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau ini belum pasti, bahasa Inggrisnya please make sure, pastikan ini, tolonglah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, Bapa di surga sudah memilih kita di dalam Yesus sebelum dunia diciptakan. Untuk apa? Untuk hidup kudus dan tak bercacat. Tidak hanya itu, sebelum dunia diciptakan, oleh Tuhan Yesus, Bapa telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Karena itu Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Tetapi tidak hanya itu, Dia yang menebus kita, Dia yang menyelamatkan kita, hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga pergumulan kita atas dosa hari tiap hari dapat kita datang kepadanya. Roh Kudus ingatkan kita, Roh Kudus menemplak kita, dosa-dosa tertentu, kita merendahkan diri dan mengakui itu di hadapannya. Karena janjinya, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah di sini adalah Yesus Juru Selamat. Jadi ayat 23 Immanuel tidak terpisah dari ayat 21. Dan tadi latar belakang dari Yesaya 7:14 kita sudah dengarkan. Immanuel, Dia selalu ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Inilah makna Immanuel. Yesus adalah Yahweh Zeus. Tuhan menyelamatkan. Karena itu kita menyebut Dia apa? Juru Selamat kita dari dosa. Kita ingin ada keselamatan dari COVID ya, dari kesulitan ini. Tapi lebih dari kesulitan menghadapi COVID, itulah dosa dan akibat dosa. Oleh karena itu, apabila kita dalam pergumulan ini, ingat Immanuel. Artinya Dia adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, umat pilihannya, dari dosa kita yang membawa dosa, akibat dosa yang membawa kepada maut. Dan Dia yang adalah Juru Selamat kita selalu ada menyertai kita. Marilah jemaat Tuhan, marilah kita selalu hanya mengandalkan Dia, Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat
Jangan tergoda seperti Raja Ahas itu. Digoda oleh Asyur, akhirnya dia mengandalkan Asyur. Sekarang Immanuel itu diperdengarkan ulang. Mari kita bersama-sama hanya mengandalkan Dia, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dan siap menyambut kedatangannya kedua kali. Dengan cara apa? Memastikan diri bahwa kita sudah menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kepastian ini, kita boleh menikmati makna Immanuel. Jemaat Tuhan, dengan sukacita Natal, karena Immanuel, mari kita sambut tahun baru 2021 dengan tetap berpegang pada makna Immanuel. Yesus, Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu. Karena kami umat-Mu adalah orang-orang berdosa yang seringkali menyakiti hati-Mu. Karena kami lebih mengandalkan yang lain daripadamu, lebih percaya kepada tawaran-tawaran untuk menolong kami daripada janji-janji firman-Mu. Karena itu kami sungguh bersyukur Engkau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, lahir di dunia ini. Dan Dia diberi nama Yesus karena Dialah Yahweh Saves, Tuhan yang menyelamatkan kami dari keterikatan dosa dan akibat dosa, yaitu maut yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, menghibur kami untuk tetap bersukacita dan bersyukur kepadamu, kendati pun kami dalam pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, secara khusus jemaat GMI Korintus di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami terus mengucap syukur Tuhan. Engkau terus memberkati kami ya Bapa, memberkati kesehatan kami, memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Bapa, kami mau memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar dapat dipakai untuk pelayanan di gereja ini, untuk membantu para hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Oh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan berdoa bersama. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu serta pertolongan yang Engkau limpahkan kepada kami. Sungguh Engkau maha baik ya Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi kami umat-Mu. Terlebih khusus hari ini, kami bersuka cita di mana kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu. Di mana bayi Yesus yang lahir adalah juru selamat dunia yang membawa keselamatan bagi kami manusia selaku ciptaan-Mu. Kiranya Tuhan memperlayakan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Maha baik Engkau ya Allah. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Ya Bapa, hari ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur Engkau tetap memberkati setiap usaha bahkan pekerjaan jemaat-Mu. Kami tahu di masa yang sulit ini, kami sangat terbatas melakukan segala aktivitas kami. Sebagai orang yang sungguh percaya kepadamu, kami hanya bermohon Engkau tetap memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang karena COVID-19 ini, mereka harus kehilangan pekerjaan. Kami berdoa Engkau tetap memberikan yang terbaik, sehingga mereka boleh mencukupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi jemaat-Mu yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan, jamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta berkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Berikan kesembuhan serta pemulihan bagi tubuh mereka. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Diki dan keluarga. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi keluarga. Biarlah Engkau tetap melindungi dari setiap virus yang ada saat ini. Berkati setiap pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada hamba-Mu untuk terus mengembalakan jemaat GEMI Korintus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Vikaris Pingkan. Biarlah Engkau tetap terus menolong, bahkan memberkati dia dalam setiap pelayanan yang dilakukan di tempat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar negeri, yang terus kami dukung melalui gereja ini. Engkau terus menuntun serta memberkati setiap pelayanan mereka. Banyak persoalan yang mereka alami dalam pelayanan, tetapi tidak mengurangi semangat mereka dalam memberitakan Injil. Cukupkan setiap kebutuhan finansial mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk para majelis di gereja ini, agar semakin menjadi lebih baik dan bertumbuh, serta biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, benar-benar menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Demikian juga kami bersatu hati memohon kepada Tuhan agar kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan kepada seluruh anggota jemaat gereja-Mu ini, agar kami bisa lebih bersuka cita lagi di dalam merayakan hari kelahiran-Mu dan menyambut tahun baru tahun 2021. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan, agar damai dan kasih Kristus tetap terpancar di tengah-tengah bangsa ini. Berkati semua umat Kristen di seluruh dunia yang merayakan Natal. Jauhkan dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perayaan Natal yang sedang dilakukan saat ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan wabah COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Terlebih khusus kami berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia kami yang tercinta ini. Pulihkan bangsa ini,
baik dari segi ekonomi, pendidikan, keamanan. Engkau senantiasa memberikan hikmat dan jalan keluar bagi pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, para petugas rumah sakit yang berada di garda depan, yang merawat yang sakit dengan mempertaruhkan kesehatan mereka. Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta hikmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan vaksin yang sedang diracik untuk saat ini. Biarlah vaksin ini dapat dipakai untuk mengobati para pasien. Biarlah Engkau juga memberkatinya sehingga vaksin ini bisa bermanfaat untuk pasien yang menderita COVID-19 ini dan bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Banyak hal yang kami sampaikan, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan kudus, lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan cukupkan bagi kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan Allah kita di tempat yang maha tinggi, karena damai sejahteranya telah turun ke bumi bagi orang yang percaya. Mari kiranya biarlah sukacita Natal tetap tinggal di tengah-tengah kita semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian, muliakanlah. Muliakanlah
Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah hari Natal 2020 ini, dan mari kita lanjutkan sukacita kita menyongsong tahun baru, dan berpeganglah pada firman Tuhan hari ini. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sekarang mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita ambil waktu mengucap syukur sejenak. Amin. Ibadah selesai. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Mari kita menyongsong tahun baru dengan semangat, dengan sukacita berdasarkan firman Tuhan.